memperkenalkan kelompok 5B yang terdiri dari saya sendiri, Hana Disti, kemudian ada rekan saya, Welly Daniati, lalu ada Nur Sakina Aini, uh, Inaya Cita Aristi, dan Nadia Putri Christian Dadawulo. Baik, langsung saja ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, sebelum kita mengenal pengaplikasian dari segmen dan bioedit, terutama untuk materi kali ini, maka sebelumnya kita perlu memahami apa itu segmen dan apa-apa saja hal-hal yang terdapat dalam segmen ataupun bioedit. Nah, seperti yang kita ketahui, segmen merupakan aplikasi untuk mengedit dan menganalisis hasil segmen atau sequence dari DNA pada suatu molekul. Lalu pada segmen sendiri nanti kita akan melihat ada bentuk gelombang-gelombang ataupun yang kita juga kenal pada puncak-puncaknya itu peak. Nah, setiap gelombang ini akan menginterpretasikan bahasa. Nah, dalam sequence tersebut kita akan melihat mengapa peak atau puncak tersebut berbeda-beda. Itu terjadi karena perbedaan pemutusan rantai DNA. Lalu pada sequencing kita juga mengenal istilah sequencing. Sequencing sendiri adalah berguna untuk menganalisis hasil dari sequence. Lalu kita juga mengenal istilah primer, yaitu suatu sequence yang terdiri dari 8 sampai 18 basa. Selain itu ada juga istilah yaitu kontik. Nah, kontik ini adalah suatu fitur yang akan menyatukan sequence forward dengan sequence reverse. Dan untuk mengetahui apakah jenis bahasanya sama atau tidak. Lalu peak dalam sequence ini juga kita akan melihat ada perbedaan masing-masing tinggi peak baik dari sequence reverse ataupun sequence forward. Nah, peak yang lebih tinggi akan menandakan pasangan bahasa yang sudah benar atau yang sudah sesuai. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya, materi mengenai penjelasan segmen dan penghapusan basa nitrogen akan disampaikan oleh Welly. Kepada Welly, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian atau penggunaan dari aplikasi segmen ini. Jadi yang pertama-tama kita download dulu terlebih dahulu file yang ingin kita edit nantinya. Jadi yang pertama kita buka dulu bagian yang sequence. Nah, setelah itu kita ketik add one. Nah, setelah di add one, kita cari file yang ingin kita edit. Nah, di sini ada filenya. Pertamanya kita ubah dulu menjadi abfiles u extension. Lalu kita masukkan yang forward, yang berlambang huruf F, lalu di open. Nah, setelahnya kita masukkan lagi, kita add one lagi. Lalu kita ubah menjadi abfiles u extension. Lalu kita masukkan yang reverse. Oke, lalu kita tekan kontik sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya kita dapat memperbesar agar memudahkan kita dalam mengedit nantinya. Nah, setelah tampilannya berubah menjadi seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghapus huruf N terlebih dahulu. Nah, semua yang mengandung unsur N kita hapus. Oke, setelah selesai semuanya tidak terdapat lagi huruf N, maka kita akan mengubah angka-angkanya.
untuk mengubah langkah-langkahnya itu akan diubah oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Welly. Selanjutnya, penjelasan mengenai penghapusan huruf dan pengeditannya itu akan disampaikan oleh Aini. Kepada Aini dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, setelah kita hapus bahasa dari N, di mana bahasa ini merupakan bahasa yang tidak terbaca oleh aplikasi segmen DNA ini. Makanya kita perlu menghapus bahasa dari N pada sequence DNA ini. Nah, setelah semua bahasa N dihapus, langkah selanjutnya kita akan mencari eh, dari eh, rantai forward dan juga rantai reverse yang tidak sama, adanya konflik pada dua rantai tersebut. Nah, kita bisa mencarinya pada bagian edit. Kita bisa klik bagian find conflict, selanjutnya find next, dan akan terlihat bagian yang tidak sama antara forward dan juga reverse. Nah, contohnya di sini itu ada bagian forward itu bahasa T. Nah, untuk bagian reverse itu tanda strip. Nah, untuk ini kita bisa mengeditnya dengan mengganti dengan bahasa yang ada di atasnya. Nah, kalau untuk ini kita bisa mengganti jadi T. Untuk melihat konflik selanjutnya, kita bisa klik bagian panah di ujung kiri. Nah, salah satu contoh lainnya nanti untuk konflik-konflik yang pada rantai-rantai forward dan reverse yang tidak sama, itu akan ditandai dengan beberapa huruf dan itu ada ketentuannya. Untuk huruf M itu ada bahasa A atau bahasa C. Nah, untuk huruf R itu ada bahasa A atau G dan masih banyak huruf-huruf lain sebagai penanda untuk konflik pada suatu eh, rantai forward dan juga reverse. Nah, kita akan mengganti semua konflik yang terbaca di sini. Nah, untuk menggantinya, contohnya pada bagian M, pada huruf M, di sini terdapat bahasa A dan juga bahasa C. Nah, untuk mengganti ke bahasa agar sama, itu kita ganti dengan melihat peak atau puncak dari elektroforegramnya yang paling tinggi. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahasa C itu lebih tinggi dibandingkan peaknya bahasa A. Maka dari itu kita ganti jadi bahasa C. Begitu selanjutnya. Dan di sini kalau untuk bahasa A dan juga bahasa G itu lebih tinggi bahasa G, maka diganti menjadi bahasa G. Nah, setelah semuanya sudah diganti dan tidak ada lagi yang berbeda, biasanya itu ada beberapa konflik yang tidak terbaca oleh find konflik tadi. Nah, itu kita setelah mengganti yang sesuai find konflik, itu kita bisa ganti dengan cara mengecek ulang dari bagian awal dan juga bagian akhir. Karena setelah menghapus dari bahasa N tadi, adanya perubahan pada rantai forward dan juga reverse ini. Untuk langkah selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada ini atas penyampaiannya. Selanjutnya, penjelasan mengenai bioedit dan MCBI Blast-nya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Inaya. Pada Inaya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, setelah semua konflik pada sequence data diselesaikan, kita dapat menyimpan data tersebut pada file yang mudah untuk ditemukan. Kemudian save ya, kemudian single file. Dan disimpan dalam format FAST atau format FASTA. Dan dianjurkan disimpan dalam file yang mudah ditemukan. Nah, kemudian jika sudah, kita dapat membuka file yang tadi sudah kita simpan pada dokumen.
dan akan langsung terhubung pada aplikasi bioedit yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, pada aplikasi ini kita mengubah mode ke mode edit, kemudian mengklik kontik pada bagian kiri dan mengcopy. Nah, di sini kita dapat menghubungkan kontik atau data yang tadi kita sudah dapatkan pada NCBI Blast di web Google. Nah, pada bagian web Blast itu kita klik Nucleotide Blast. Nah, dan kita kopikan yang tadi sudah kita dan kita pastekan yang tadi sudah kita copy. Nah, yang bagian atasnya jangan lupa untuk dihapus. Lalu di scroll ke bawah dan diklik Blast. Di sini akan ditemukan info mengenai kontik yang tadi sudah kita dapatkan. Mulai dari persen, nama, dan lain-lain. Mungkin sekian dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Inaya atas penyampaiannya. Sekian penjelasan sekian penjelasan mengenai segmen DNA dan bioedit dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys.